खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara minggu ini bersama Huzur. Di awal pekan ini, Hazrat Amirul Mukminin Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz mengadakan mulakat dengan perwakilan Waqfinau dari Belgia. Selain itu, ada juga mulakat dengan wakalat tasnif dari Amerika Serikat. Kita mulai dengan mulakat di hari Minggu, di mana Huzur Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz berjumpa dengan para Waqfinau muda dari Belgia. Assalamualaikum. Pada tanggal 31 Mei, Waqfinau dari Belgia mendapat karunia bermulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz. Para Waqfinau melakukan perjalanan ke Islamabad. Mereka mendapat karunia untuk memperkenalkan diri. Anda ingin menjadi apa? Saya ingin menjadi hakim. Ini adalah hal yang sangat baik. Dalam hal itu pastikan untuk menegakkan keadilan dan membuat keputusan yang tepat demi hak masyarakat. Nama saya Rana Safir Ali. Saya ingin menjadi politisi. Anda bisa menjadi politisi, tetapi jangan berbohong. Politisi biasanya banyak berbohong. Anda harus berjuang demi kebenaran dan menyebarkan pesan kebenaran kepada semua orang. Anda bisa menjadi politisi. Sebenarnya akan lebih baik jika Anda bergabung dengan dinas pemerintahan ke birokrasi. Anda secara alami akan terjun ke dunia politik nanti. Namun untuk mengawasi politisi, lebih baik bekerja ke dinas sipil atau dinas pemerintahan di berbagai kementerian. Belajarlah untuk itu dan cobalah mengikuti ujiannya. Selama mulakat, Waqfinau juga dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik keagamaan dan hal terkini. Bagaimana seseorang dapat mengabdi kepada jemaat dengan menjadi seorang ilmuwan? Jadilah ilmuwan, lalu ciptakanlah sesuatu yang bermanfaat bagi jemaat maupun dunia secara lebih luas. Sebagai seorang ilmuwan, Anda bekerja untuk mengkhidmati umat manusia, dan orang-orang akan mengetahui bahwa Anda adalah seorang Ahmadi. Ketika mereka mengetahui Anda Ahmadi, itu akan membuka jalan tablik atau dakwah. Itulah pengkhidmatan Anda kepada jemaat. Khidmatilah umat manusia, itulah pengkhidmatan Anda kepada jemaat. Pertanyaan saya saat ini, banyak orang menderita ADHD dan masalah konsentrasi. Apa nasihat Anda mengenai hal ini? Saat seorang anak mulai sedikit hiperaktif, jika Anda membawanya ke psikiater, mereka akan langsung mengatakan Anda menderita ADHD atau autis atau Anda memiliki kondisi ini atau itu. Psikiater mulai membuat pernyataan seperti itu. Anak-anak pada dasarnya itu normal, mereka juga aktif. Oleh karena itu, anak-anak harus diterima di sekolah biasa dan diberi kesempatan untuk belajar oleh orang tua mereka. Dan Anda tidak perlu khawatir. Beberapa orang berkata, kami tidak pernah menyadarinya saat kecil. Kami tumbuh dewasa, memiliki anak, tapi kemudian dokter memberitahu kami menderita ADHD. Para dokter hanya menjadikannya cara untuk mendapat uang. Ya, memang ada sejumlah pasien yang benar-benar seperti itu. Jadi, jika anak-anak hiperaktif, itu bukan masalah. Di Pakistan dan di negara lain yang lebih terbelakang lainnya, orang bahkan tidak memperhatikan apakah anak-anak hiperaktif atau tidak. Namun pada akhirnya mereka menjadi insinyur, menjadi dokter. Di sini mereka mengatakan ADHD untuk membuat orang tua khawatir. Mungkin 1 atau 2 yang benar-benar pasien. Oleh karena itu, jangan khawatir. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia mengampuni semua dosa kecuali syirik. Pertanyaannya adalah, mengapa dosa besar seperti pembunuhan dapat diampuni sedangkan syirik tidak? Mengenai syirik, Allah Ta'ala berfirman, setelah sampai di kehidupan akhirat, Allah akan mengazabnya karena mereka menjadikan diri mereka sebagai sekutu melawannya. Kemudian seorang pembunuh terkadang juga melakukan syirik.
Dia berkata, aku bisa membunuh siapa saja dan membiarkan siapa saja tetap hidup. Raja yang menentang Nabi Ibrahim mengatakan hal yang persis sama. Itulah sebabnya Allah berfirman, jika kamu mengaku menjadi sekutu melawan Allah, maka Dia tidak akan mengampuni orang seperti itu. Adapun dosa lainnya termasuk pembunuhan, jika seseorang memohon ampunan, Allah Ta'ala akan mengampuninya. Ada seorang yang melakukan 99 pembunuhan, kemudian terlintas dalam pikirannya untuk memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Dia pergi kepada seorang yang saleh untuk bertanya, bagaimana saya harus memohon ampunan? Orang itu berkata, kamu telah melakukan banyak pembunuhan, kamu tidak dapat diampuni. Maka ia pun membunuh orang itu, dan jumlahnya pun menjadi 100. Setelah itu ia bertanya lagi, apakah ada cara untuk mendapat pengampunan? Ia diberitahu ada orang saleh di tempat tertentu, pergilah kepadanya. Ia akan menunjukkan jalan pengampunan. Saat dalam perjalanan ke sana, ia meninggal dunia. Ketika ia meninggal, malaikat-malaikat hukuman yang membawa orang ke neraka datang dan malaikat yang membawa orang ke surga juga datang. Dan mereka mulai berdebat. Malaikat surga berkata, karena ia sedang menuju untuk melakukan perbuatan baik dan ia bermaksud agar dosa-dosanya diampuni, rasa takut kepada Allah telah menguasai hatinya, oleh karena itu aku akan membawanya ke surga. Malaikat yang membawa ke neraka berkata, tidak, ia telah melakukan 100 pembunuhan, aku akan membawanya ke neraka. Akhirnya diputuskan bahwa jaraknya harus diukur. Apakah lebih dekat ke neraka atau surga? Allah Ta'ala lalu menggunakan kebijaksanaan yang sedemikian rupa, di mana tekadnya untuk berpaling kepada ampunan Allah, membuat jarak menuju ampunan itu lebih dekat. Maka diputuskan bahwa dia akan masuk surga. Maka Allah berfirman, jika kamu memohon ampunan setelah melakukan pembunuhan, aku akan mengampunimu. Tetapi orang yang melakukan syirik dan tetap menjadi musyrik sampai akhir hayat, namun jika ada seseorang yang musyrik namun di saat terakhir memohon ampunan, Allah Ta'ala juga mengampuninya. Tetapi jika hukuman harus diberikan kepada seseorang, Allah Ta'ala memberikan hukuman kepada setiap orang. Bahkan jika seseorang tidak memohon ampunan tetapi mereka telah melakukan beberapa amal kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberi pahala atas amal kebaikan tersebut dan mengurangi berat dosa mereka. Bagaimanapun jika seorang pembunuh tidak memohon ampunan, Allah Ta'ala akan menghukumnya juga. Tetapi jika dia memohon ampunan, maka Allah Ta'ala juga Maha Pengasih. Dan Tuhan memiliki sifat rahmat juga, bukan? Jadi karena Dialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka Allah mewujudkan sifat ini dan mengampuni mereka. Orang yang pembunuh dan penindas yang keras hati, Allah Ta'ala tidak mengampuni mereka. Alhasil akan datang suatu waktu sebagaimana sabda Nabi SAW dan Allah Ta'ala, bahwa neraka akan kosong dan semua orang akan masuk surga setelah menjalani semua hukuman mereka. Seperti ketika Anda pergi ke rumah sakit dan dirawat, bukan? Pasien dirawat dan ketika seseorang sembuh, mereka dipulangkan dari rumah sakit. Dengan cara yang sama, orang-orang akan masuk surga setelah selesai dari neraka, setelah menjalani azab dan menyelesaikan masa hukuman. Hazrat Muslih Maud bersabda, akan tiba saatnya dunia akan mencari sistem baru. Pada saat itu, Jemaat Ahmadiyah akan menghadirkan tatanan baru kepada dunia. Melihat keadaan dunia saat ini, tampaknya dunia sedang menuju perang global. Huzur tercinta, pertanyaan saya adalah, mungkinkah jika perang ini terjadi, tatanan baru akan ditegakkan? Inilah yang telah lama saya katakan kepada jemaat, ketika perang terjadi dan kehancuran menimpa dunia, orang-orang akan mulai bertanya dan menyelidiki. Oleh karena itu, sebelum saat itu tiba, Anda harus mulai memperkenalkan manusia kepada jemaat Ahmadiyah dan ajaran Islam. Hanya melalui ajaran Islamlah dunia dapat diselamatkan. Demikian pula, melalui sistem inilah dunia akan mendapat manfaat. Oleh karena itu, Anda harus kembali kepada Allah Ta'ala. Ketika orang-orang berpaling kepada Tuhan dan jemaat Ahmadiyah memperkenalkan sistem ini, dan sistem ini akan berlaku. Saya juga telah mengatakan ini dalam pidato. Anda telah melihat sosialisme, komunisme, kapitalisme, namun di mana-mana Anda menemukan kekacauan. Cobalah untuk memilih sistem Islam yang hakiki. Kemudian Anda akan menyadari bahwa sistem Islam yang sejati menjamin kesejahteraan kaum miskin, anak yatim, para janda, dan peningkatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, mulai sekarang, teruslah memberitahu banyak orang tentang sistem ekonomi Islam dan sistem rohani Islam. Jika Anda mengikuti keduanya, maka ada keselamatan bagi Anda.
Jika tidak, tidak ada keselamatan. Kemudian ketika orang-orang masih hidup setelah itu, berdakwahlah kepada mereka dan katakanlah kepada mereka, sekarang datanglah kepada sistem ini. Ketika kita melakukan kesalahan saat sholat, ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi, yaitu 2 sujud tambahan, harus dilakukan. Apa hikmahnya? Jika terjadi kesalahan, maka seseorang melakukan 2 sujud dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala atas kesalahan tersebut. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, caranya adalah melakukan 2 sujud, mengatakan kepada Allah, telah terjadi kesalahan di kami dan kami memohon ampunan. Itulah hikmah di baliknya. Jika terjadi kesalahan, seseorang harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda mengatakan kepada guru, saya melakukan kesalahan, mohon maaf. Jadi 2 sujud itu adalah untuk meminta maaf. Disebutkan dalam hadis bahwa Hazrat Rasulullah SAW tidak makan apapun pada hari raya Idul Adha sebelum menyembelih. Pertanyaan saya, karena puasa pada hari Idul Adha tidak diperbolehkan, apa yang dimaksud dengan Nabi SAW tidak makan apapun sebelum menyembelih hewan kurban? Apa itu puasa? Puasa berarti Anda makan pada waktu sahur dan kemudian berbuka puasa di malam hari dan tetap lapar di sepanjang hari. Sunnah atau kebiasaan Nabi SAW adalah di Idul Adha, sholat Id dilakukan cepat di pagi hari. Setelah itu hewan disembelih dan beliau memakan dagingnya dan dengan demikian berbuka puasa karena ada keberkatan di dalamnya. Jadi mengatakan, kurban yang aku persembahkan di hadapan Allah, aku sekarang mengakhiri masa tidak makan sejak tadi malam dengan makanan ini. Beliau tetap minum air, beliau hanya tidak makan makanan. Jadi itu bukan puasa, di mana disebutkan bahwa beliau tidak minum air, beliau minum air. Beliau hanya tidak makan makanan. Hikmah di balik sunnah ini adalah bahwa beliau akan memakan daging kurban yang dipersembahkan, agar beliau pertama-tama dapat meraih keberkahannya. Itulah hikmahnya. Kita diajarkan untuk bergaul dengan orang baik. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita dapat mengetahui pergaulan yang baik? Pergaulan yang baik berarti Anda harus memiliki teman-teman yang baik. Ketika Anda disuruh melakukan hal-hal baik, seperti dinasihati oleh orang tua, untuk sholat, untuk melakukan perbuatan baik, tidak berbuat nakal, tidak berkelahi dengan orang lain, menunjukkan akhlak yang baik, mereka yang menasihati, mendorong Anda untuk melakukan hal-hal ini, adalah pergaulan yang baik. Arti lain dari pergaulan yang baik adalah, mungkin saja Anda memiliki teman yang menggunakan zat-zat yang memabukkan, rokok listrik, mereka yang menonton film tidak pantas, mereka yang merokok, mereka yang berkelahi. Anda jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Tidak boleh berteman dengan mereka. Anda harus menjauh dari mereka. Anda harus berusaha berteman dengan orang-orang yang jujur, orang yang tulus kepada Anda. Jika Anda memiliki banyak uang, mereka seharusnya bukan orang yang terus mengikuti Anda dan berkata, ayo Jazib Khan, ajak kami ke Nandos. Jika Anda mengajak mereka ke Nandos, maka mereka akan sangat senang dan memuji Anda dengan mengatakan Anda adalah teman yang sangat baik. Tetapi ketika ayahmu tidak memberimu uang, tidak punya uang saku, mereka akan mengatakan kamu pelit dan mulai memarahimu. Ini berarti mereka bukan teman yang baik. Oleh karena itu, teman yang baik berarti kamu harus berteman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang tenggelam di duniawi, pengguna narkoba, menonton film yang buruk, berperilaku buruk, berkelahi, menggunakan bahasa kotor, prestasinya buruk, tidak dapat dianggap sebagai teman yang baik. Mereka yang memiliki sifat yang baik dalam hal-hal ini dapat dianggap sebagai teman yang baik. Demikian pula, orang tua yang menasihatimu untuk melakukan hal-hal baik juga adalah teman yang baik. Jazakumullah. Dengan karunia Allah, saya sedang berusaha menghafal Al-Quran. Akhir-akhir ini, karena beban studi saya menghadapi beberapa kesulitan. Saya memohon bimbingan kepada Huzur tentang bagaimana saya dapat berhasil menghafal Al-Quran di samping tugas saya yang lain. Jika Anda memiliki ujian, maka selama itu Anda dapat mengulang kembali apa yang telah Anda hafal. Alih-alih mencoba menghafal yang baru, Anda dapat mengulang kembali apa yang telah Anda hafal dan membaca bagian-bagian tersebut saat Anda melaksanakan sholat. Akhir-akhir ini, fokuslah lebih banyak pada studi dan ujian. Setelah ujian dan studi, orang-orang yang biasa mengikuti ujian selama musim ini, jadi setelah ini Anda dapat mulai menghafal lebih lanjut lagi. Anak-anak yang bersekolah di Madrasatul Hifz tidak memiliki beban studi lain dan fokus 3 tahun untuk menghafal.
Anda harus melakukan keduanya. Jadi di hari ini Anda harus terus mengulang bagian yang sudah Anda hafal saat sholat atau aktivitas sehari-hari. Kemudian selama liburan Anda menghafal bagian yang selanjutnya. Saat mulakat berakhir, Waqfinau berkesempatan untuk berfoto bersama Huzur dan juga menerima hadiah berupa pulpen. Pada tanggal 1 Juni, anggota tim Additional Wakalat Tasnif dari Amerika Serikat mendapat karunia bermulakat dengan Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz. Mereka melakukan perjalanan ke Islamabad untuk bermulakat. Saat mulakat dimulai, Additional Wakilut Tasnif Tuan Muniruddin Syams Sahib menyampaikan laporan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh tim yang hadir. Huzur, komite ini telah bekerja selama 20 tahun. Hingga mulakat terakhir kami dengan Huzur pada tahun 2023, telah ada 309 buku yang terjemahannya telah selesai. Rata-rata terjemahan mencapai 15,2 buku per tahun. Dalam 3 tahun terakhir, sejak saat kami bertemu dengan Huzur Anwar, 62 buku telah selesai, 29 telah diterjemahkan, 33 telah diformat, dan dengan demikian, Huzur, rata-rata penerjemahan adalah 20,7 buku per tahun. Mengenai Ruhani Khazain dan Malfuzat, karya Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, 76% telah diterjemahkan. Dari 93 buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, 71 telah diterbitkan dalam bahasa Inggris. 60% dari total halaman yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah diterjemahkan. Ada 14 buku yang telah diterjemahkan sebelum khilafat kelima. Selama khilafat Huzur, ada 57 buku yang telah diterjemahkan. Huzur, menurut pendapat saya, ini adalah pencapaian yang luar biasa, alhamdulillah, karena selama era khilafat ini, 57 buku telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sedangkan sebelum era ini, hanya 14 buku yang telah diterjemahkan dan diterbitkan. Setelah laporan tersebut, semua peserta berkesempatan untuk memperkenalkan diri dan tugas mereka. Kita telah membahas semua hal. Saya telah mendengar laporan Anda dan berbicara dengan Anda semua. Anda sedang bekerja dan Anda harus terus melakukannya. Semoga Allah Ta'ala memberi Anda semua taufik untuk melakukan ini. Anda telah mengatakan bahwa Anda telah menerjemahkan 71 buku Ruhani Khazain. Anda juga harus menyelesaikan sisanya dengan cepat. Tim Jerman sudah menyelesaikan terjemahan Ruhani Khazain ke dalam bahasa Jerman. Mereka memulainya 10 tahun yang lalu. Kalian telah bekerja selama 30 tahun terakhir, tetapi baru mencapai 71 buku. Tim mereka juga lebih kecil daripada tim Anda. Terjemahan bahasa Arab juga sudah selesai. Bahasa Inggris masih tertinggal. Ini adalah tantangan bagi Anda semua. Assalamualaikum Huzur. Sebagai anggota tim Tasnif, dalam 6 bulan terakhir, rata-rata saya menghabiskan sekitar 12-18 jam per minggu untuk Tasnif. Tetapi ada juga minggu-minggu di mana saya menghabiskan waktu lebih banyak. Terkadang karena tenggat waktu dan pekerjaan penting Tasnif, saya akhirnya harus menunda pekerjaan sekolah saya. Alhamdulillah saya berhasil mempertahankan nilai A di semua mata kuliah dan saya sangat bersemangat dengan pekerjaan di Tasnif. Pertanyaan saya adalah, apakah saya pertama mengerjakan pekerjaan Tasnif atau pekerjaan sekolah? Prioritas Anda seharusnya adalah studi Anda. Pertama, kerjakan tugas sekolah, lalu Tasnif. Prioritas utama harus sekolah. Setelah menyelesaikan studi pendidikan, ketika Anda memiliki gelar yang baik dalam mata pelajaran apapun yang ingin Anda capai, maka waktu tambahan dapat Anda berikan untuk Tasnif. Bagaimanapun, sebagai seorang atfal, sebagai anak muda, Anda dapat memberikan waktu untuk Tasnif. Tetapi prioritas utama haruslah pendidikan Anda. Buatlah bagan jadwal pada hari-hari sekolah. Biasanya di Barat, dari 365 hari, hanya 175 hari atau lebih Anda bersekolah. Dan 175 hari sisanya adalah bebas. Jadi Anda dapat memberikan waktu selama hari-hari itu untuk pekerjaan Tasnif Anda. Tetapi ketika sekolah sedang berlangsung, maka Anda harus memprioritaskan sekolah Anda. Baik.
Tim kami di Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk buku anak-anak membuat buku untuk anak-anak dan remaja yang lebih muda, tetapi ada kekurangan buku untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun. Untuk anak-anak usia dini, tidak apa-apa, Anda bisa menyiapkannya. Allah Ta'ala telah memberi Anda kemampuan intelektual, Masya Allah. Anda bisa menulisnya sendiri. Siapkan dan kirimkan kepada saya. Ini adalah inisiatif yang bagus. Menerjemahkan saja bukanlah satu-satunya tugas. Apa arti tasnif? Artinya juga menulis. Jadi jangan hanya fokus pada terjemahan. Tulis dan siapkan buku-buku kecil untuk anak-anak. Saat acara mulakat berakhir, para hadirin berkesempatan untuk berfoto bersama Huzur dan juga menerima hadiah berupa pulpen. Inilah beberapa sorotan dari sebagian kegiatan Huzur selama minggu lalu. Kini kita akhiri dengan segmen terakhir ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur menyampaikan mengenai teladan kerendahan hati Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dari mengikuti Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzur menyebutkan sebuah peristiwa tentang Hazrat Mufti Muhammad Shadiq yang menggambarkan kerendahan hati Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Mufti Muhammad Shadiq Sahib menyatakan, saya ingat suatu kali saya datang ke Kadian dari Lahore. Kejadian ini mungkin pada tahun 1897 atau 98. Hazrat Sahib alaihissalatu wassalam mempersilahkan saya duduk di Masjid Mubarak yang saat itu masih berupa masjid kecil. Beliau bersabda, duduklah, saya akan mengambilkan makanan. Setelah berkata demikian, beliau masuk ke dalam. Saya mengira beliau akan menyuruh seorang khadim atau pelayan untuk membawa makanan. Namun beberapa menit kemudian ketika pintu jendela terbuka, apa yang saya lihat? Beliau sendiri yang membawa nampan, yakni piring besar dengan tangan beliau sendiri, membawa makanan untuk saya. Melihat saya, beliau bersabda, silahkan makan, saya akan mengambilkan air. Tanpa dapat menahan diri, Hazrat Mufti Sahib berkata, air mata saya mengalir karena terharu bahwa jika Huzur yang merupakan pemimpin dan panutan kita mengkhidmati kita seperti ini, maka betapa seharusnya kita saling mengkhidmati satu sama lain.